Halo semua, seperti biasa, Adbit akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya, kita pun telah melihat bagaimana kekuatan dari cloning dewa penghancur milik Xiaoyan. Bahkan bintang 8 Dogat pun benar-benar dihancurkan dengan satu pukulan. Yang kemungkinan besar, nanti Xiaoyan pun akan bergabung dengan cloning ini untuk melawan pemimpin dari aliansi Dosian dan merebut tahtanya kembali. Oke guys, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya kita pun telah melihat bagaimana kekuatan dari cloning dari Xiaoyan Dewa Penghancur yang diperkirakan memiliki kekuatan keabadian lebih kuat dibandingkan seorang Dogat. Dia pun berhasil menghajar salah satu Dogat bintang 8 dari aliansi hukuman dewa dengan hanya satu pukulan. Kematian yang tak terduga. Berita itu menyebar bagai api liar, membakar setiap sudut aliansi hukuman dewa. Seorang utusan, seorang jenderal Dogat bintang 8, Jiran, telah lenyap, musnah, hancur dengan satu pukulan. Ketidakpercayaan, itulah reaksi pertama. Bagaimana mungkin, Jiran adalah salah satu dari 8 pilar kekuatan mereka, sosok yang dihormati dan ditakuti. Namun kini, ia hanyalah nama yang menguap dari sejarah. Kebingungan merajalela di kalangan para petinggi. Apakah ini hanya kebetulan yang mustahil? Siapakah yang bisa mengakhiri hidupnya dengan begitu cepat, tanpa sempat mengirimkan permohonan bantuan? Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah dia tewas dalam sekejap, tanpa perlawanan. Bersamaan dengan berita kelam ini, muncul desas-desus yang lebih mengganggu. Xiao Feng, sosok yang telah hilang selama ratusan tahun di makam surgawi, telah kembali. Sebuah nama yang seharusnya hanya menjadi legenda. Namun, para prajurit yang selamat menceritakan hal yang lebih mengerikan. Seorang pria berambut keemasan misterius berdiri di samping Xiao Feng. Dialah yang mengendalikan kekuatan tak terduga yang mengalahkan Jiran. Spekulasi dan ketakutan menyelimuti setiap orang. Mungkinkah Xiao Feng telah menemukan sosok yang tak terkalahkan? 7 Dogat yang selamat kembali dengan trauma yang mendalam. Wajah mereka pucat, mata mereka dipenuhi bayangan mengerikan. Mereka berlutut di hadapan pemimpin mereka yang agung, Li Su, di tempat hukuman dewa. Kami bertemu penjahat yang sangat kuat. Salah satu dari mereka gemetar. Kami tidak bisa mengalahkannya dan tidak punya pilihan selain mundur. Mereka menunggu hukuman. Namun Li Su hanya mengangguk. Sorot matanya yang dingin menembus ketakutan mereka. Kekuatan apa yang dimilikinya? Tanyanya dengan suara tenang yang justru terasa menusuk. Kami tidak tahu. Jawab yang lain, suaranya pecah. Namun, seorang pria berambut keemasan yang berdiri di samping Xiao Feng memiliki kekuatan tak terlukiskan. Saat dia bergerak, kami merasakan krisis kematian yang tidak bisa dilawan. Lalu, ia mengulangi pesan dari sosok emas itu. Dia mengatakan, tempat hukuman dewa ini akan berada di bawah kendaliku mulai saat ini. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Li Su, yang selalu tenang dan tak tergoyahkan, terdiam sejenak. Akhirnya, ia mengangguk lagi. Matanya kini memancarkan pemahaman yang mengerikan. Aku mengerti, kematian Jiran sepertinya ada hubungannya dengan dia. Kalian boleh mundur. 7 Dogat itu pergi, meninggalkan Li Su dalam kesendiriannya. Mereka kini tahu satu hal. Nama di balik semua teror ini adalah Xiaoyan, dan kekuatannya jauh di luar imajinasi mereka. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah. Li Su, yang masih berdiri di ruang singgasananya, menghela napas panjang. Ia bukanlah pemimpin yang murni. Seperti mereka, ia hanyalah pion, terperangkap di bawah perintah aliansi Dosian untuk menjaga tempat hukuman dewa ini selamanya. Masuk, panggilnya. Suaranya kini lebih lembut. Dari sudut gelap, 3 sosok muncul. Fang Yi, seorang prajurit tua dengan tatapan mata yang penuh pengalaman. Kui Yu, sosok yang lebih muda dengan aura rasionalitas. Dan Yuki, yang matanya selalu memancarkan keraguan. Mereka adalah teman-teman terdekatnya, sesama penjaga, yang terpaksa. 7 dari 8 Dogat kembali hidup, dan Jiran tewas. Kata Fang Yi, suaranya berat seperti batu. Hanya satu kemungkinan, dia telah menghabisi Jiran. Kui Yu mengangguk, sorot matanya tajam. Jika itu benar, kekuatannya tidak bisa dibayangkan. Jiran adalah Dogat bintang 8. Untuk menghancurkannya begitu saja, dia setidaknya memiliki kekuatan di tingkat keabadian. Li Su tersenyum tipis. Senyuman yang penuh makna, mengiyakan ucapan Kui Yu. Namun, Fang Yi masih merasakan keraguan yang menggerogoti. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan pemimpin aliansi Dosian? Bisiknya, setengah pada dirinya sendiri.
Pemimpin aliansi itu mengendalikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin ada yang bisa menandinginya. Kita tak boleh menarik kesimpulan terburu-buru, potong Kuiyu, kita harus mengujinya dengan hati-hati. Tapi jika kata-kata Li Su benar, bahwa ada kekuatan yang bisa membebaskan kita dari penjara ini, maka ini mungkin bukan hal buruk. Kata-katanya dipenuhi harapan yang sudah lama mati. Li Su menatap mereka satu persatu. Wajahnya kembali serius. Aku akan menggunakan klonku untuk mendekatinya. Dengan begitu, aku akan bisa mengetahui segalanya tanpa khawatir. Tanpa menunggu persetujuan, tubuh Li Su mulai memudar, berubah menjadi bayangan tipis. Mereka menyaksikan tubuhnya menghilang sepenuhnya, meninggalkan keheningan yang lebih dalam. Namun kali ini dipenuhi dengan ketegangan dan secercah harapan. Mereka semua tahu, takdir mereka akan ditentukan oleh apa yang akan ditemukan cloning Li Su. Cerita kembali ke puing-puing pertempuran, di mana Xiao Yan berdiri di hadapan Si Kunji, seorang jenderal yang kini menjadi tahanan. Xiao Yan melihat kekaguman dan amarah di mata pria itu, sebuah refleksi dari loyalitas yang tak tergoyahkan. "Kenapa kau dihukum di tempat ini?" tanya Xiao Yan, tatapannya lekat pada Si Kunji. "Mengapa keluarga Jin mengusirmu dari aliansi Dosian?" Si Kunji menghela napas berat, matanya memancarkan rasa frustasi yang mendalam. "Kami tidak mau tunduk pada keluarga Jin," jawabnya dengan nada penuh kemarahan. "Kami hanya menghormati Yang Mulia. Sepanjang hidup dan bahkan setelah kematiannya, aliansi Dosian dulu adalah penjaga semua alam. Tapi sekarang, keluarga Jin menggunakan segala cara untuk menimbun kekuasaan, bahkan menghancurkan dunia dan membawa mereka yang memberontak ke tempat terkutuk ini." Xiao Yan menatapnya, mendengarkan setiap kata yang keluar dengan amarah yang membara. Si Kunji adalah seorang jenderal yang setia, memimpin 1000 orang di bawah Panji Yang Mulia. Ia bersumpah, ia tidak akan pernah mengkhianati idolanya. Melihat tekad yang menggebu-gebu, Xiao Yan merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah keseriusan terpancar dari matanya. "Jika saya mendapatkan kembali kendali atas aliansi Dosian," katanya, "maka mulai sekarang, posisi yang hilang akan kembali menjadi milikmu." Si Kunji mengerutkan kening. Ia hanya mengenal satu klon dewa yang asli. Siapa sosok di hadapannya ini yang berani berbicara seolah memiliki kekuasaan? "Maaf," jawabnya dengan suara dingin, tegas, "lebih baik saya mati. Bagi kami, kalian bukanlah Yang Mulia. Apa bedanya kalian dengan keluarga Jin? Jika saya ikut dengan kalian, sama saja saya membantu seorang raja baru naik tahta." Xiao Yan tertegun, menyadari kesenjangan besar dalam pemahaman mereka. "Apakah kau bawahan Yang Mulia?" tanya Xiao Yan. Si Kunji mengangguk, tatapannya tak berkedip. Xiao Yan tersenyum, sebuah senyum yang menyimpan rahasia. "Jika saya berkata bahwa saya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, apakah kau akan percaya?" "Itu benar-benar lelucon yang tidak lucu sama sekali," bentak Si Kunji, matanya menyala dingin. "Aura yang terpancar darimu hanya dogat bintang 4, kekuatan Yang Mulia tak tertandingi." Namun, saat ia menatap lebih saksama, matanya tertuju pada sebuah tanda merah marun yang samar di antara alis Xiao Yan. Tanda itu, ia mengenalinya. Tanda itu dikenal oleh semua orang yang bertempur di bawah aliansi Dosian. Itu adalah simbol yang terukir di hati setiap prajurit. Seketika, seluruh ekspresi Si Kunji berubah drastis. Matanya melebar penuh kengerian. "Kau bukan Yang Mulia," teriaknya. Suaranya dipenuhi ketakutan yang mendalam. "Kau, dewa jahat." Xiao Yan segera menyadari kesalahpahaman yang berbahaya ini. Tanda dewa jahat di keningnya bukanlah pertanda kejahatan, melainkan bukti dari pelatihan yang ekstrim. Walaupun sebenarnya memang dia adalah pewaris dari dewa jahat, namun tentu saja dia tidak boleh membongkar rahasia ini. "Itu kesalahpahaman," ucapnya. Suaranya dipenuhi urgensi. "Bagaimana jika saya katakan tanda ini muncul karena saya melatih teknik yang ditinggalkan oleh dewa jahat? Apakah kau percaya?" Si Kunji menggeleng, matanya masih dipenuhi keraguan. Dewa jahat itu penuh tipu daya. Dia menjebak aliansi Dosian berkali-kali. Jika Yang Mulia tidak bijaksana, kami pasti sudah sering tertipu. Xiao Yan menghela napas, menyadari betapa dalam kebencian Si Kunji terhadap dewa jahat. Sepertinya tidak ada cara untuk menjelaskan ini. Tapi, saya bisa membuktikan beberapa hal yang mungkin bisa kau rasakan. Ia menyebarkan auranya, mengeluarkan jari pelahap kehidupan, jari gunung dan laut, mata dewa, dan lengan dewa. Si Kunji, yang mengenal Yang Mulia, segera mengenali bagian-bagian tubuh ini. Matanya menyipit. "Kau benar-benar mendapatkan warisan Yang Mulia," katanya. "Tapi kau bukan satu-satunya." Penjelasan Si Kunji mengejutkan Xiao Yan. Ada orang lain di aliansi Dosian yang hampir memiliki setengah dari bagian tubuh Yang Mulia. Ia pernah bertarung melawannya, sosok yang tampak seperti reinkarnasi Yang Mulia, tetapi tubuhnya tidak stabil dan memiliki aura jahat. "Memang ada hal seperti itu?"
Tanya Xiaoyan, bingung, ia tidak tahu banyak tentang hal ini. Saya tidak tahu banyak, jawab si Kunji, ada seseorang yang tahu banyak, tetapi dia tidak di sini. Xiaoyan tersenyum tipis, jika kau tidak percaya, mengapa kau memberitahu saya hal-hal ini? Si Kunji terdiam, merenung, perkataan Xiaoyan ada benarnya. Seorang dogat bintang 4 yang mengetahui tentang kelompok bunga, dilindungi oleh Dewa Yan Xiao yang kuat, yang tidak pernah membantah perkataannya, dan memiliki bagian-bagian tubuh yang mulia. Perasaan si Kunji mulai goyah, keyakinan baru mulai terbentuk. Xiaoyan melanjutkan, ada satu hal lagi. Mungkinkah seorang dogat bintang 4 berani menunjukkan tanda unik dewa jahat di hadapanmu tanpa ragu? Itu sama saja mencari kematian. Hanya ada satu kemungkinan, saya memiliki kekuatan untuk menghadapi orang yang lebih kuat. Si Kunji merenung, perkataan Xiaoyan masuk akal. Ia kembali bertanya, suaranya dipenuhi harapan yang nyaris mustahil. Apakah kau benar-benar reinkarnasi yang mulia? Xiaoyan mengangguk, sejauh yang saya tahu, memang begitu. Nama asli saya adalah Gusung Seng, dan saya memiliki beberapa pasangan, ada Konglan dan Ratu dari kuil kuno. Begitu nama itu disebutkan, mata si Kunji berubah, dipenuhi air mata haru, ia tidak lagi ragu, ia berlutut dengan satu kaki, dengan puluhan rekannya ikut berlutut. Ini benar-benar yang mulia, ucapnya, suaranya bergetar. Xiaoyan segera membantunya berdiri, tidak perlu bertindak seperti ini. Meskipun saya reinkarnasinya, ingatan saya belum pulih. Saya mungkin bukan orang yang ada di pikiranmu. Tugas saya saat ini adalah merebut kembali aliansi Dosian dan memulihkan ketertiban dunia. Si Kunji menatap Xiaoyan dengan mata berbinar penuh tekad. Kami pasti akan mengikutimu. Kami akan membantumu mendapatkan kembali aliansi Dosian, bahkan jika kami harus mati. Xiaoyan merasa terharu, kita tidak memiliki banyak waktu, kita harus bertindak cepat dan mengintegrasikan semua orang. Si Kunji mengangguk, matanya kembali berbinar, yang mulia jangan khawatir, saya mengenal setidaknya 90% orang di aliansi Dosian di tempat ini. Xiaoyan merasa lega, ia telah menemukan sekutu. Bagaimana cara kita pergi dari sini? Tanyanya. Si Kunji berpikir sejenak, kita adalah satu-satunya kelompok di langit berbintang barat laut yang pernah berperang dengan aliansi Dosian. Ada kelompok lain, tapi mereka ada di langit berbintang tenggara. Banyak dari mereka yang tinggal di planet malaikat jatuh. Akhirnya dengan keputusan ini mereka pun memutuskan untuk mencari kelompok yang lain. Tidak lama setelah perjalanan singkat mereka pun tiba. Di langit berbintang tenggara, mereka tiba-tiba berhenti. Dengungan aneh memenuhi telinga, dan hampir 100 sosok di atas bahtera masing-masing mengeluarkan mutiara pengejar jiwa yang bersinar. Mereka terkejut. Mutiara itu adalah pedoman untuk mengejar buronan bernama Xiao Feng, dan hadiahnya adalah kebebasan. Mungkinkah orang itu ada di sekitar sini? Tanya mereka, tidak menyadari bahwa orang yang mereka cari ada di bahtera itu sendiri. Seketika, retakan luar angkasa muncul, dan belasan sosok keluar, muncul tepat di atas bahtera mereka. Ternyata ada tim penyambutan, kata Xiaoyan sambil tersenyum dingin. Apakah si Kunji yang mengaturnya? Si Kunji menggeleng, mengerutkan kening. Mereka sepertinya di sini untuk menemui yang mulia, katanya sambil menunjuk manik-manik pengejar jiwa di tangan para pendatang baru itu. Si Kunji maju. Jika kalian tidak di sini untuk mati, pergilah, teriaknya. Suaranya dalam, dan auranya, dogat bintang 6 tahap menengah, memancarkan tekanan kuat. Meskipun ia baru saja bertarung, kekuatan itu cukup untuk mengintimidasi. Namun, tidak ada satupun dari 100 orang itu yang menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Si Kunji menoleh ke arah Xiaoyan. Apakah yang mulia ingin menghabisi mereka? Xiaoyan tersenyum, saya hanya ingin memberi mereka peringatan. Dengan bisikan spiritual dia pun berbicara kepada kloning Dewa Penghancur, agar memusnahkan para bocah epik itu. Seketika Dewa Penghancur pun langsung bergegas mengeluarkan tinjunya, dia pun melemparkan tinju jarak jauh dengan seketika ratusan para ksatria itu hancur lebur. Hal ini membuat semua orang pun benar-benar sangat merasa ngeri dengan kekuatan yang tidak tertandingi ini. Si Kunji dan rekan-rekannya kembali, mata mereka penuh tekad. Malaikat jatuh ada di depan, kata si Kunji sambil menunjuk ke sebuah planet besar. Mereka pun bergegas, tetapi sebelum masuk, mereka dihentikan oleh penjaga yang berbaris membentuk penghalang. Pemimpin mereka bertanya siapa mereka dan apa tujuan mereka datang ke sana. Kami datang dari langit berbintang barat laut dan ingin mencari seseorang, jawab si Kunji. Pemimpin penjaga menggelengkan kepala. Malaikat jatuh sedang mengalami perselisihan sipil dan perang. Saya sarankan kalian segera pergi. Tanpa perlindungan pasukan, kalian akan musnah. Si Kunji menatap dingin. Kami tidak takut, dan kami harus masuk. Penjaga itu menggeleng, dan auranya, dogat bintang 5, keluar.
Xiaoyan melangkah maju. Si Kunji, kau tidak perlu bertindak, biar saya yang maju. Penjaga itu mencibir. Hanya seorang dogat bintang 4 dan dogat bintang 6 dengan origin ki lemah yang berani memaksa masuk, silakan coba. Tentu saja, Xiaoyan tidak berniat bertarung. Namun, sesosok pria muncul dari malaikat jatuh dan menghentikan para penjaga. Penjaga-penjaga itu segera memberi hormat kepada pria bernama Liu. Liu tersenyum, tatapannya menyapu kelompok Xiaoyan. Ikuti saya, katanya. Xiaoyan mengangguk dan bergegas, sementara si Kunji berbisik, Yang mulia, hati-hati. Liu, seolah tak mendengar, tetap tersenyum. Di perjalanan, Liu bertanya, apakah ini pertama kalinya kalian mengunjungi malaikat jatuh? Xiaoyan mengangguk, saya dengar di sini ada sumber daya, saya ingin datang untuk mendapatkan bagian. Liu tertawa pelan, saya khawatir tidak banyak orang yang berani mengatakan hal itu, banyak yang datang untuk mendapatkan bagian, tetapi kebanyakan hanya menjadi tulang belulang. Bukankah tempat hukuman dewa memang dipenuhi tulang belulang? Balas Xiaoyan, tanpa rasa takut. Liu mengangguk, tatapannya penuh arti. Apa kamu ingin mencoba menahan dan melawanku sekarang? Tentu saja tidak. Justru saya ingin berteman dengan saudara Xiao Feng dan membangun hubungan, kata Liu. Xiaoyan tersenyum, kalau begitu, mulai sekarang kita berteman. Liu memperkenalkan diri secara resmi. Saya Liu, Xiaoyan membalas, saya Xiao Feng. Mengapa saudara Xiao Feng datang ke bintang malaikat jatuh? Tanya Liu. Jika ada yang bisa saya bantu, katakan saja. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun, saya mencari orang-orang yang diturunkan pangkatnya oleh aliansi Dosian. Liu terkejut, itu kebetulan sekali, saya tahu mereka ada di kota tertutup malaikat jatuh, tempat titik letusan energi berada. Tapi sejauh yang saya tahu, mereka sedang menghadapi pertarungan satu sama lain, jika gagal, mereka tidak bisa menempati tempat itu lagi. Xiaoyan mengangguk dan meminta Liu mengantar mereka. Mereka sampai di sebuah tempat kota kuno. Yang di tengah ada lubang besar yang dimana sering mengeluarkan energi origin ki. Ini adalah kota tertutup, titik letusan origin ki yang meletus 100 tahun sekali, jelas Liu. Dewa Aoki yang bertanggung jawab di sini, kita akan menemuinya. Saat mendarat, mereka melihat kekacauan. Di sebuah gerbang, seorang penjaga menghentikan mereka. Tempat ini tidak bisa dikunjungi sekarang, katanya. Pergilah. Apakah pertempuran sudah selesai? Tanya Liu. Penjaga itu tersenyum pahit. Ada 3 kekuatan yang bekerja sama mengepung kami. Kami tidak akan pernah menyerah. Si Kunji terkejut. Ia melangkah maju. Saya si Kunji, teman Dewa Aoki. Bagaimana kabarnya? Penjaga itu segera mengenali si Kunji. Tuan Aoki terluka parah. Situasinya sangat kritis. Katanya, jika serangan berikutnya datang, kami akan kalah. Biarkan saya bertemu dengannya, kata si Kunji. Mungkin ada titik balik dalam pertempuran ini. Kelompok Xiaoyan sampai di sebuah paviliun. Aoki keluar, terlihat sangat lelah, dengan rambut acak-acakan dan darah kering. Mengapa kau di sini? Sebaiknya kau pergi, kata Aoki, akan ada perang, dan tinggal di sini hanya akan membawa bencana. Si Kunji mengerutkan kening, suara Aoki terdengar sangat lelah dan origin ki-nya lemah, mungkin ada titik balik, kata si Kunji. Aoki menatap si Kunji, kau juga punya origin ki yang tipis, kekuatanmu lebih rendah dariku. Jika aku saja tidak bisa bertahan, bagaimana mungkin kau bisa membantu? Kami sudah sepakat untuk pergi. Si Kunji tidak menyerah. Kami memiliki orang kuat di sini. Jika kami bersamanya, kami tidak akan punya masalah. Ia menunjuk ke arah Xiaoyan. Aoki mencibir, seorang dogat bintang 4. Apakah kau bercanda? Apakah kau tidak tahu orang-orang di sini adalah aliansi Dosian? Jika kami dimusnahkan, aliansi Dosian akan menghilang sepenuhnya. Si Kunji hendak memberitahu identitas Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan menepuk bahunya, saya akan membantu mempertahankan kota ini, katanya dengan serius. Terlebih lagi, kita punya teman baru, ia menatap Liu. Liu terkejut, status saudara Liu di malaikat jatuh luar biasa, seharusnya tidak sulit menyelesaikan masalah sekecil ini. Liu tersenyum, tentu saja, itu tidak sulit. Aoki merasa ada yang aneh, ia menggumamkan nama Liu, lalu terkejut, apakah ini Liu Chu, salah satu dari 4 dewa malaikat jatuh? Liu mengangguk. Aoki segera memberi hormat. Li Cheng adalah salah satu dari 4 kota besar di malaikat jatuh. Mengapa Tuan Liu ada di sini? Liu tersenyum. Saya dan dia berteman. Xiaoyan tertawa. Memang baru kenal sehari, tapi kami sudah seperti teman lama. Liu menawarkan bantuan. Sumber origin ki di sini langka. Jika Aoki bersedia, saya akan mengaturkan rumah di Li Cheng. Sumber origin ki-nya jauh lebih kaya, dan kau bisa pulih dengan cepat. Aoki ragu. Namun, Xiaoyan langsung menyetujui.
Saran saudara Liu memang bagus. Tempat ini terlalu sederhana, kita akan pindah ke Licheng. Liu tersenyum, tapi sudut mulutnya sedikit berkedut. Ia hanya basa-basi, tetapi Xiaoyan menanggapinya dengan serius. Aoki merenung, lalu mengangguk dengan tekad, kami akan ikut, saya berterima kasih atas semua bantuan ini. Tiba-tiba, muncul beberapa dogat bintang 6 yang tidak lain mereka berusaha merebut kota ini. Ratusan sosok muncul di kejauhan, pemimpin mereka berteriak pada Aoki, mengapa kau belum pergi? Apa kamu tahu para penjagamu sudah aku bantai semua? Aoki meraung marah, mengapa kalian melakukan ini, bukankah kita sudah sepakat? Pria berpedang di hadapannya mencibir, tanpa origin Qi, kau akan mati juga. Aku hanya mempercepatnya, bukankah lebih baik menghindari masalah di masa depan? Pria berpedang itu mencibir, matanya berkilat penuh kekejaman. Ia melihat Aoki dan si Kunji sebagai mangsa yang lemah, dua buronan yang sudah kehabisan tenaga. Aoki menggeram, mencoba mengerahkan sisa-sisa kekuatannya, tetapi origin Qi-nya telah habis. Pria berpedang itu tersenyum dingin, pedangnya terhunus, siap mengakhiri hidup Aoki. Aoki menutup matanya, pasrah, namun, di saat terakhir, si Kunji melompat, menempatkan dirinya di hadapan Aoki. Serangan itu menghantamnya, memaksanya mundur terhuyung-huyung. Aku juga baru saja menghadapi pertempuran sulit, kata si Kunji, darah menetes dari sudut bibirnya, origin Qi-ku hampir habis, dan hanya bisa memblokir serangan dengan tubuhku. Pria berpedang itu tertawa sinis, dua dogat bintang 6 dengan origin Qi lemah, aku akan membantu kalian mengakhiri hidup kalian. Ia menebaskan pedangnya lagi, kali ini dengan kekuatan penuh. Aoki dan si Kunji menutup mata, menunggu takdir mereka. Namun, yang mereka dengar bukanlah suara tebasan pedang, melainkan suara dentang yang memekakkan telinga. Pria itu tiba roboh terpental pedang hancur. Pedang itu patah menjadi dua, pria itu terlempar mundur, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Siapa kau? Teriaknya, suaranya dipenuhi ketakutan. Orang yang akan membunuhmu, jawab klon dewa asli Xiaoyan. Sebelum pria itu sempat bereaksi, ia merasakan gerakannya terkunci. Sebuah tinju datang ke arahnya, begitu cepat sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Tinju itu menghantamnya, bukan dengan kekuatan mentah, melainkan dengan kekuatan yang menghancurkan dari dalam. Tulang-tulangnya hancur, organ-organnya pecah, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi bubuk darah, lenyap dari keberadaan. Seorang dogat bintang 6 tahap menengah musnah dengan satu pukulan. Semua orang tertegun. Liu melotot, bergumam dengan suara yang nyaris tak terdengar, musuh sudah lenyap bahkan sebelum saya mengerahkan kekuatan. Ratusan orang lainnya, yang sebelumnya penuh dengan kesombongan, kini diliputi ketakutan. Mereka berbalik dan hendak melarikan diri, tetapi teriakan Xiaoyan menghentikan mereka. Siapapun yang pergi tanpa izin akan mati. Suara itu menggelegar, dipenuhi dengan otoritas mutlak yang tak terbantahkan, membuat setiap orang di sana membeku di tempat. Bukankah ini yang kalian inginkan? Suara Xiaoyan menggelegar, dingin dan mematikan. Matanya menyapu kerumunan yang kini dipenuhi ketakutan. Jika saya mengampuni kalian, kalian akan kembali untuk membalas dendam. Hari ini, saya akan membantu kalian menyelesaikan masalah ini. Aoki, yang menyaksikan kehancuran lawannya, mengangguk, lalu berlutut di hadapan klon dewa asli. Jika Tuan bisa melenyapkan mereka, saya berjanji akan mengikutimu seumur hidup. Namun, klon itu bahkan tidak meliriknya, tatapannya kosong dan dingin seperti patung. Aoki mengerti dan berbalik, berlutut di hadapan Xiaoyan. Dendam ini harus dibalas, kata Xiaoyan. Ia lalu menoleh ke arah Liu, senyumnya menyiratkan sebuah ujian, sebuah permainan psikologis yang hanya mereka berdua pahami. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Dihabisi atau diselamatkan? Liu terkejut, ia merenung sejenak, wajahnya menunjukkan dilema. Menurut saya, mereka bisa diterima. Di tempat hukuman dewa, tidak ada kebencian mutlak, hanya kekuatan mutlak. Xiaoyan terdiam, menatap Liu. Ia tahu, setiap kata memiliki bobotnya. Saya orang yang pendendam. Lalu tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Karena mereka telah mengganggu, hari ini mereka semua harus mati. Ini untuk menghindari masalah di kemudian hari, katanya. Suaranya tenang, namun tindakannya brutal. Tiba-tiba klon dewa penghancur mengepalkan tangannya. Ia melesatkan tinju kuat ke arah kerumunan, dan semua orang hancur menjadi kabut berdarah. Semua orang terkejut, mereka tidak bisa membayangkan kekuatan tubuh fisik seperti itu. Bahkan Liu pun terkejut, merasa bahwa satu pukulan itu sudah cukup untuk menghabisinya. Xiaoyan tersenyum, masalahnya sudah terpecahkan, kota telah dipertahankan, dan sepertinya kau tidak perlu pergi, Aoki. Aoki menoleh ke arah Xiaoyan,
ia akhirnya menyadari bahwa Xiao Yan adalah pemimpin kelompok itu. Ia tak pernah menyangka seorang dogat bintang 4 bisa mengendalikan orang sekuat itu. "Saya akan membantumu saat saya butuh bantuan," kata Xiao Yan. Aoki mengangguk tegas, "Bantuan ini sangat besar. Bahkan jika saya harus mengorbankan nyawa, saya tidak akan ragu." "Saya tidak akan membiarkanmu mati," kata Xiao Yan. "Apakah kau bersedia mengikutiku?" Liu bingung. Bagaimana seorang dogat bintang 4 begitu berani? Ia tidak mengerti bagaimana klon dewa asli, yang begitu kuat, bisa menjadi bawahan Xiao Yan. Aoki langsung berlutut. "Saya bersedia mengikuti Tuan," katanya sambil memberikan setetes esensi darah. Xiao Yan melambaikan tangannya. "Berdirilah, kau sudah memberikan darahmu sebelumnya." Aoki bingung, bertanya-tanya kapan ia memberikan esensi darah. Namun, ia tidak bertanya lebih jauh dan segera berdiri. Si Kunji menepuk pundaknya, mengedipkan mata, dan Aoki semakin bingung. Ia tidak bisa membayangkan bahwa pria di hadapannya adalah orang yang pernah menjadi nomor 1 di dunia. Di sana, Xiao Yan baru saja menghela napas lega, menyelamatkan Aoki dari cengkeraman maut. Namun, ketenangan itu hanyalah fata morgana. Bintang di bawah kaki mereka terasa aneh, dipenuhi energi yang membekukan. "Berapa lama lagi sebelum sumber origin Qi ini muncul di tempat ini?" tanya Xiao Yan, menatap langit yang kelabu. Aoki merenung, matanya terpejam. Jika dihitung, mungkin sekitar 20 tahun lagi. Anggukan kepala Xiao Yan terasa berat. Tempat ini terasa aneh. Apakah ada sesuatu yang berbeda di sini? Ia menoleh ke arah Lei Ji, wanita yang diselamatkannya. Tatapan mereka bertemu. "Lei Ji, kau tahu siapa yang disegel di sini? Pasti ada hubungannya dengan sumber energi ini." Lei Ji melangkah maju. Sorot matanya redup seperti lilin yang hampir padam. "Aku tahu sosoknya. Dia adalah makhluk keabadian dari zaman kuno. Namanya Dong Haiwan. Kekuatan bertarungnya tiada tanding karena ia memiliki 2 lautan bintang yang tak terkalahkan." Tiba-tiba, mata Li Chu, yang tadinya santai, menatap Lei Ji dengan aneh. Seolah ia mengenali Lei Ji. Pandangan itu hanya berlangsung sekejap, tetapi cukup untuk membuat Lei Ji merasa diperhatikan. 2 lautan bintang, lanjut Lei Ji, yang dapat menampung 2 kali lebih banyak origin Qi. Saat mencapai keabadian, sumber energinya menjadi tak terbayangkan. Itulah sebabnya bintang ini masih hidup berkat energinya. Xiao Yan terkejut, 2 lautan bintang, itu persis seperti dirinya. Jadi, kekuatan orang ini sangat ekstrim, gumamnya. Bahkan setelah disegel, ia masih bisa menghidupi 1 planet. Tentu saja, orang sekuat ini tidak boleh disia-siakan. Kita harus melepaskannya. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Semua orang tercengang, hanya Lei Ji yang tetap tenang. Ia tahu apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Setelah sekian lama berlalu, kita tidak tahu apakah ia akan menjadi musuh atau teman, bisik Lei Ji, mencoba membuat Xiao Yan berpikir ulang. Li Chu, yang tadinya diam, buru-buru menimpali, "Saudara Xiao Feng tidak boleh." Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Xiao Yan sudah berbalik. "Apa yang tidak boleh kulakukan?" tanya Xiao Yan dengan tenang. Li Chu tersenyum kecut. Semua seperti yang dikatakan gadis cantik ini. Jika ia teman, tidak masalah. Tapi, jika ia musuh, ia pasti akan mengambil kembali energi yang telah diserap oleh penghuni planet ini selama 1000 tahun. Semua orang di sini akan mati. Dan jika segelnya dibuka, tidak akan ada lagi tempat pelatihan di hukuman dewa. Xiao Yan mendengarkan dengan saksama. Ia mengerti kekhawatiran Li Chu, tapi pikirannya justru mengembara ke tempat yang jauh lebih berani. Xiao Yan menatap ke arah tahanan spiritual di dekatnya. "Bisakah kalian mengontrol formasi dan mengetahui berapa banyak orang yang telah disegel di seluruh hukuman dewa? Jika bisa, bisakah kita membebaskan mereka semua?" Suara Xiao Yan tidak nyaring, tapi perkataannya bagai gempa yang mengguncang semua orang. Lei Ji terperanjat, menyadari bahwa Xiao Yan berniat menggulingkan seluruh tempat hukuman dewa. Li Chu, dengan wajah pucat, memperingatkan, saudara Xiao Feng akan mendapat masalah besar. "Masalah besar apa?" tanya Xiao Yan, tatapannya menusuk. "Apakah dari aliansi hukuman dewa atau aliansi Dosian?" Li Chu menghela napas, tak bisa menyangkal, latar belakang saudara Xiao Feng memang misterius dan menakutkan. "Saudara Li Chu juga bukan orang biasa," balas Xiao Yan, tersenyum sinis. Li Chu terkejut, namun akhirnya memutuskan untuk mengaku. "Aku hanya menerima tugas dari aliansi Dosian, ingin melatih diri." Teringat seseorang, tapi tak bisa kubandingkan dengan saudara Xiao Yan. Ia lalu menyebut sebuah nama. "Apakah saudara Xiao Yan kenal Luo Tian?" Xiao Yan menggeleng. "Aku tidak mengenalnya." Li Chu menjelaskan, "Dulu ia pernah dikirim ke sini. Ia hanya membunuh 10 utusan. Tidak pernah melepaskan para penjahat. Mungkin itu sebabnya aliansi hukuman dewa sangat marah padamu." Xiao Yan hanya tersenyum tak peduli. "Mungkin, tapi terus terang,
Aku tidak puas dengan semua yang telah kulakukan. Aku akan melakukan hal yang lebih besar yang akan membuat aliansi Dosian berpikir dua kali. Apakah kau benar-benar tidak takut? Tanya Li Yichu dengan serius. Pemimpin aliansi Dosian adalah sosok keabadian. Dengan satu pikirannya saja, ia bisa membunuh kita semua. Xiao Yan balik bertanya, apakah saudara Liu takut? Li Yichu terdiam. Dalam hati, Xiao Yan menyadari kekuatan klon dewa aslinya. Meski terikat di tempat ini, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan seorang dogat bintang 6 dengan satu pikiran. Hukuman dewa adalah tempat yang bagus. Mereka semua membenci aliansi Dosian, terjebak di tempat terpencil ini dan berjuang untuk sumber daya yang sedikit. Rencanaku sederhana. Aku ingin menjadi pemimpin baru dari aliansi Dosian. Mata semua orang melebar. Li Yichu kembali bertanya, apakah saudara Xiao Feng yakin bisa mengalahkan sosok keabadian? Aku tidak, jawab Xiao Yan, menatap klon dewa aslinya, tapi dia bisa. Semua mata tertuju pada klon dewa asli. Mereka menyadari kekuatannya yang tak biasa, yang tidak membutuhkan origin Qi. Klon itu menyerap energi bintang, bahkan dari bintang yang dianggap limbah. Rencana Xiao Yan terbentang di depan mata mereka, membebaskan semua tahanan, menggunakan kekuatan klon dewa asli yang meningkat pesat dari energi bintang yang ditinggalkan, lalu melawan. Saudara Li Yichu berasal dari aliansi hukuman dewa, bukan? Tanya Xiao Yan, matanya menyelidik. Li Yichu mengangguk, dulu memang begitu, tapi sekarang, bukankah saudara Xiao Feng yang telah mengambil keputusan akhir di tempat ini? Tiba-tiba, niat membunuh muncul di mata Xiao Yan. Saudara Li Yichu telah mengeluarkan perintah buronan untukku, dan mengatur begitu banyak utusan untuk memburuku, bukankah begitu? Yang ternyata sosok ini adalah sosok yang mulia dari aliansi hukuman dewa yang sebelumnya telah membuat cloning mendekati Xiao Yan. Dan sekarang Xiao Yan pun telah menyadari penyamaran ini. Li Yichu segera menangkupkan tangan, tersenyum masam, kami hanya mematuhi perintah aliansi Dosian, jika tidak, kami akan mati, tapi aku datang ke sini untuk menjelaskan posisiku. Xiao Yan menyadari, Li Yichu datang untuk bekerja sama, bukan melawan, apakah kau tidak takut? Tentu saja ada rasa takut, jawab Li Yichu, tapi terjebak di sini seumur hidup lebih menakutkan. Jika kita melepaskan semua penjahat, dengan sumber daya yang tipis di sini, apakah kita bisa melawan aliansi Dosian? Xiao Yan terdiam sejenak, aku tidak pernah berpikir untuk mengandalkan mereka. Rencanaku hanyalah pembebasan sederhana. Ini semua harus kulakukan. Ia menghela napas. Sebaiknya kita hentikan omong kosong ini. Aku akan tetap melakukannya. Aku tidak peduli dengan yang kau katakan. Li Yichu merasakan hawa dingin. Aku sudah bilang, saudara Xiao Yan yang telah membuat keputusan. Aku minta maaf. Ia menghela napas. Alasan utama aku takut adalah karena hal ini akan menarik perhatian pemimpin aliansi Dosian. Jika ia datang, bukan hanya dirimu yang diincar, tapi semua orang akan dirugikan. Xiao Yan meredakan amarahnya, berapa banyak orang yang disegel? 9.872. Jawab Li Yichu, kau sudah bebaskan 12, jadi masih ada 9.860. Aku khawatir ini akan memakan waktu ratusan tahun, gumam Xiao Yan, tapi semua ini harus dilakukan. Lagi pula, segel ini pada awalnya disebabkan oleh diriku. Kata-kata terakhir itu membuat semua orang bingung, kecuali si Kunji, yang mengerti bahwa Xiao Yan berbicara tentang dirinya sebagai sosok yang mulia. Saudara Li Yichu sudah cukup tahu tentangku, kata Xiao Yan, sebaiknya kau pergi, jangan coba-coba menghentikanku, jika tidak, aku akan menghancurkan aliansi hukuman dewa sebelum membuka segel ini. Senyum di wajah Li Yichu benar-benar lenyap, ia menangkupkan tangan, berbalik, dan pergi. Apakah dia klon? Tanya Xiao Yan, menatap sosok Li Yichu yang menghilang. Lei Ji mengangguk, sepertinya begitu, ada yang salah dengan auranya, dia memiliki kemampuan seperti dewa jahat, namun tidak sempurna. Xiao Yan tahu, dia dijanjikan menjadi orang terkuat di aliansi hukuman dewa. Analisis Xiao Yan, dia datang ke sini karena ingin menggunakan kekuatanku untuk melawan pemimpin aliansi Dosian. Jangan khawatir, kata Xiao Yan, sebaiknya kita segera pergi. Aku tertarik dengan teman bawah tanah mereka. Aoki, yang ketakutan, memperingatkan bahwa tanah itu sangat berbahaya. Saudara Xiao Feng harus berhati-hati, tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup. Xiao Yan hanya mengangguk, lalu bergegas terjun ke dalam lubang hitam, meninggalkan Aoki dan si Kunji di permukaan. Di luar, Aoki bergumam, lubang itu seperti mulut yang menelan banyak orang agar origin Qi bisa terus memancar. Banyak yang masuk, tapi tidak ada yang kembali. Si Kunji tersenyum, orang lain mungkin tidak bisa, tapi dia pasti bisa, kita hanya harus menunggu. Aoki menatapnya, bingung, siapa dia, kenapa kau begitu yakin? Kau tidak akan percaya, kata si Kunji,
Dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, orang yang kita tunggu. Sikap mendominasinya ini tidak salah lagi. Aoki terdiam. Lalu tiba-tiba wajahnya memerah karena malu. Aku telah meremehkan Yang Mulia. Kenapa kau tidak memberitahuku? Si Kunji menepuk bahu Aoki. Yang Mulia tidak akan mempedulikannya, rawat saja lukamu. Apa nama keluarganya Xiao? Tanya Aoki, teringat Li Chu memanggilnya saudara Xiao Feng. Si Kunji mengangguk, nama aslinya di kehidupan ini adalah Xiao Feng. Mata Aoki membeku. Xiao Feng, orang yang membuat keributan di langit barat laut ratusan tahun lalu, orang yang dicari aliansi hukuman dewa dengan hadiah tertinggi. Si Kunji kembali mengangguk. Aoki terkesiap, lalu tiba-tiba teringat satu hal. Yang Mulia ingin menyelamatkan semua orang di sini, kekuatannya sudah menurun. Bagaimana kita bisa melawan aliansi Dosian? Si Kunji tersenyum, itu bukan urusan kita. Yang Mulia adalah pemain catur, sedangkan kita hanya bidak. Dia selalu bekerja selangkah demi selangkah, kita hanya perlu mengikutinya. Sementara itu, di bawah tanah, Xiaoyan dan timnya merasakan gelombang energi yang kuat. Dengan api surgawi sebagai penerangan, mereka mendarat di tanah. Di depan mereka, banyak sosok bergegas mendekat, seperti zombie yang dikendalikan. Mayat, gumam Xiaoyan, melihat mata mereka yang tak bernyawa, apakah ada sesuatu yang mengendalikan mereka? Kegelapan bawah tanah menyelimuti Xiaoyan dan timnya, dikelilingi oleh mayat-mayat tanpa jiwa. Mereka berdiri di tengah-tengah teka-teki yang mencekam. Namun, ketegangan itu tidak sebanding dengan kekuatan klon dewa asli. Tanpa menunggu perintah, ia melesat, tinjunya menghancurkan mayat-mayat itu menjadi debu. Aku di sini untuk membantu senior melepaskan segelmu, teriak Xiaoyan, suaranya menggema. Jika kau tidak menyuruh boneka-boneka ini bubar, aku akan menghancurkan semuanya. Tidak ada respons, mayat-mayat itu terus menyerang. Tiba-tiba, Lei Ji berbisik, Dong Haiwan telah memecahkan 20% segelnya. Seolah mendengar bisikan itu, mayat-mayat itu seketika surut dan menghilang. Suara berat, serak, dan penuh kelelahan menguar dari kegelapan. Apakah ini Lei Ji? Semua mata tertuju pada sumber suara. Sosok setinggi 5 meter berdiri tegak, bagai raksasa. Rantai besi tebal membelit tubuhnya, mengunci anggota tubuhnya seperti yang terjadi pada Lei Ji. Perlahan, ia mengangkat kepalanya, memperlihatkan mata merah menyala yang menyiratkan kebencian. Jadi kau benar-benar lolos? Tanyanya kepada Lei Ji. Benar, jawab Lei Ji, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Raungan kemarahan meledak dari Dong Haiwan. Jika begitu, tunggu apa lagi? Xiaoyan menyadari ada yang tidak beres. Ia menoleh ke arah Lei Ji, yang juga merasakan keanehan. Mengapa auramu begitu terburu-buru? Tanya Lei Ji. Kerutan di dahinya semakin dalam. Apa kau datang untuk melihat lelucon? Jika kau hanya datang untuk mengejekku, pergilah, teriak Dong Haiwan. Xiaoyan mendekat ke arah Lei Ji. Dia bukan temanmu, bisiknya. Lei Ji menatap Dong Haiwan. Kebingungan tergambar di wajahnya. Apa yang terjadi padamu? Dong Haiwan, kau penuh dengan kebencian dan kehilangan sifat aslimu. Berhenti bicara omong kosong, bebaskan aku. Xiaoyan bergeming, ia menggerakkan klon dewa asli, yang bersiap dengan tinju di samping pinggangnya. Jika dia bukan teman, kata Xiaoyan dengan tenang, dia harus dihabisi. Dong Haiwan tertawa terbahak-bahak, matanya semakin merah. Hanya seorang dogat berani menghabisiku, bahkan dalam keadaan tersegel, aku bisa menghabisi kalian. Melihat ancaman tersebut, klon dewa asli pun melesat ke arah depan berniat untuk menghancurkan orang di depannya. Klon dewa asli sudah melangkah maju. Pada detik terakhir, Lei Ji berteriak, tunggu. Namun teriakan Lei Ji telah terlambat. Tinju klon dewa asli melesat. Beruntung, dengan kecepatan pikiran, Xiaoyan menggeser arah pukulannya. Tinju itu melewati kepala Dong Haiwan, menghantam dinding batu dan menciptakan ledakan dahsyat. Tanah berguncang, Dong Haiwan menatap klon dewa asli. Matanya melebar. Ini kekuatan seorang keabadian. Bersamaan dengan itu segelnya hancur. Pikirannya juga dimusnahkan, hawa jahat menghilang dan pikirannya kembali normal. Tiba-tiba, mata merah Dong Haiwan berubah menjadi biru. Jijik kecil, panggilnya. Wajah Lei Ji memerah. Sungguh nama panggilan yang menyebalkan. Dong Haiwan tersenyum. Jadi jijik kecil masih hidup. Maafkan aku terlalu lama di sini. Iblis batin lahir, setengah dari sumber energiku juga menghilang. Kau harus minta maaf dan melakukan sesuatu sebagai tanda permintaan maaf, tuntut Lei Ji, masih kesal. Sayangnya, aku disegel di sini, jawab Dong Haiwan. Jika tidak, aku akan menggendongmu di punggungku dan berjalan-jalan ke seluruh dunia seperti dulu. Itu kesepakatan, kata Lei Ji. Tapi Dong Haiwan menyadari sesuatu, kau tidak pandai dalam teknik penyegelan, siapa yang akan memecahkan segel ini? Lei Ji menatap Xiaoyan, Dong Haiwan mengikuti pandangannya.
Dogat bintang 4, tanyanya, ragu. Dia adalah yang mulia, jawab Lei Ji, penuh keyakinan. Dong Haiwan terkejut, orang kuat dari dunia tanpa batas yang disebut yang mulia, dia reinkarnasinya. Dong Haiwan menatap Xiao Yan, penuh kekaguman. Namun aura jahat kembali muncul, begitu bebas, Dong Haiwan melesatkan tinjunya ke arah Lei Ji dan Xiao Yan. Lei Ji dengan cepat memblokir, tapi kekuatannya tak sebanding, ia terlempar, menghantam dinding, dan memuntahkan darah. Dong Haiwan bergegas ke arah Xiao Yan, tapi klon dewa asli menghadang. Tiba-tiba, mata Dong Haiwan kembali berubah biru, ia membeku sejenak, lalu tersenyum tipis. Dewa asli dan yang mulia telah hidup kembali, sungguh sulit dipercaya. Klon dewa asli terkejut, siapa kau? Mengapa kau tidak mengenaliku? Tanya suara misterius itu dari tubuh Dong Haiwan. Ada yang salah dengan auramu, kau bukan dirimu yang dulu, tubuhmu juga telah diambil. Xiao Yan terguncang, klon dewa aslinya tidak menyangkal. Siapa kau? Tanyanya lagi. Kau akan segera tahu, jawab suara itu. Lebih baik kalian jangan mati lagi seperti dulu, tunggu kedatanganku. Cahaya merah di mata Dong Haiwan menghilang, ia terengah-engah, berlutut, dan menyadari apa yang baru saja terjadi. Sial, aku masih bisa dikendalikan, gumamnya, lalu bergegas memeriksa Lei Ji. Lei Ji menamparnya, kau baru saja dikendalikan. Itu bukan aku yang memukulmu. Dong Haiwan meminta maaf, penuh penyesalan. Apakah sosok itu masih ada di tubuhmu? Tanya Lei Ji. Dong Haiwan mengangguk. Xiao Yan memberikan ramuan penyembuh pada Lei Ji, lalu menatap Dong Haiwan. Siapa sosok itu? Tanyanya, penasaran. Mereka adalah orang-orang dari bintang Yulan, jawab Dong Haiwan, musuh dari dunia tanpa batas. Mereka datang dari dunia lain dan menjarah sumber daya. Xiao Yan menyadari bahwa Lei Ji dan Dong Haiwan berasal dari dunia yang sama. Apakah ada seseorang dari bintang Yulan di tubuhmu? Dong Haiwan menggeleng. Mereka meninggalkan bekas luka di tubuhku, jadi mereka bisa mengendalikanku kapan saja. Ia menjelaskan, mereka bahkan lebih kuat dari yang mulia. Mereka bisa menghancurkan dunia yang luas dalam waktu kurang dari setahun. Jika mereka memiliki dua orang sekuat yang mulia, mengapa dunia mereka juga hancur? Tanya Xiao Yan, bingung. Dong Haiwan menghela napas. Itu yang membuatku bingung juga. Setelah menghancurkan dunia kami, mereka menghilang, seolah-olah dihantam bencana serius. Ia berteori, mungkin mereka dimusnahkan oleh dunia lain lebih kuat juga. Mereka begitu kuat, bagaimana bisa dimusnahkan? Tanya Xiao Yan. Setiap dunia memiliki siklus hidup, jelas Dong Haiwan. Era kelahiran, kemunduran, dan kehancuran. Dunia kami mengalami era kemunduran saat mereka menyerang. Xiao Yan menyadari betapa kecilnya pengetahuannya. Aku harus tahu lebih banyak tentang duniaku. Itu tidak ada gunanya dengan kekuatanmu sekarang, balas Dong Haiwan. Hanya kekuatan yang tidak terukur yang bisa menyelamatkan dunia. Xiao Yan terdiam. Ia hanyalah seorang dogat bintang 4, masih sangat jauh dari kekuatan yang mulia. Masih terlalu dini membicarakan hal ini, kata Dong Haiwan, menyadari pikiran Xiao Yan. Lebih baik serap saja sumber energiku, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Xiao Yan tahu dia dalam perang ini harus terus menjadi kuat. Ini awal peperangan besar yang akan menjadi